Kenapa? Karena bisa adalah bahkan diri dan harta kita. Jadi tidak bisa kita ini setengah-setengah terus saya tak dari jauh aja doa saja, tidak bisa. Kenapa? Karena perjuangan ini adalah untuk panjenengan juga, untuk kita bertransaksi dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Jadi amalan yang mengundang cintanya Allah Ta'ala yang berikutnya, ini adalah berjihad di jalan Allah. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab. Sebagaimana disabdakan ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan begini, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal? Apakah amalan yang paling dicintai Allah? Jadi apakah amalan yang paling dicintai Allah? Kemudian Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Ini sudah kita bahas pada tema sebelumnya. Tsumma ayyun. Kemudian apalagi ya Rasul? Beliau bersabda, tsumma birrul walidaini. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti pada kedua orang tua. Ini merupakan amalan yang mengundang cintanya Allah Ta'ala. Ini sudah kita bahas pada tema sebelumnya juga. Kemudian bertanya lagi. Abdullah bin Mas'ud ini. Arti yang sering kita kenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata lagi, tsumma ayyun. Apalagi ya Rasul? Nabi bersabda, al-jihadu fi sabilillah. Jadi berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Hadirin Allah. Sedangkan dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 111. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibay'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Surahul Adzim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan berikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh.
sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli atau transaksi yang telah kamu lakukan itu. Dan dengan itulah kemenangan yang agung. Hadirin rahimakumullah, dari sini sangat jelas sekali tentang keutamaan berjuang atau berjihad fi sabilillah. Sebagaimana tadi di hadis yang awal tadi, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, amalan apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Ya. Setelah sholat tepat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian Rasulullah menyebutkan yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjuang fi sabilillah. Hadirin, perjuangan ini memang tidak mudah. Perjuangan itu memang tidak mudah. Perjuangan itu banyak hal yang harus kita korbankan. Orang berjuang dengan hartanya, berjuang dengan jiwa raganya, ya. Ini tentu tidak mudah, ya. Karena apa? Karena amalan yang bernilai besar, ya, pasti pengorbanannya juga besar, ya. Amalan yang berpahala besar, ya, pasti tidak mudah, ya. Dan memang itulah kenyataannya, ya. Seperti kita ikut lomba saja, ya, ikut lomba di kampung kita, misalkan lomba 17 Agustus, misalkan ada acara lomba-lomba. Itu kan kalau acaranya, lombanya itu tidak terlalu sulit, pasti hadiahnya ya mungkin ya biasa-biasa saja. Beda dengan kalau event itu sangat sulit, ya. Misalkan kayak lomba panjat pinang misalkan, ya. Itu pasti butuh effort yang tinggi, ya, butuh pengorbanan yang tinggi. Maka pasti hadiahnya beda dengan lomba makan kerupuk misalkan, atau lomba keprok bantal misalkan, itu pasti beda, ya. Effortnya beda, maka penghargaannya juga beda. Nah, ini tentu logis banget, ya, logis banget. Nah, oleh karenanya di dalam Al-Quran sudah disyaratkan kepada kita tentang masalah ini, ya, tentang perjuangan ini. Bahwasanya perjuangan ini adalah merupakan satu transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, transaksi. Makanya sampai kemudian Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah itu bertransaksi dengan kita. Allah bertransaksi dengan kita, dengan saya, dengan panjenengan semuanya, ya. Ini Allah menyiapkan transaksi untuk kita ini. Kalau kita mau, ambil transaksinya, ya. Kalau mau, ambil transaksinya. Apa transaksinya? Itu adalah anfusahum wa amwalahum, ya. Anfusahum wa amwalahum. Diri kita dan harta benda kita. Diri kita dan harta benda kita. Allah nawarkan pada kita nih. Kamu mau nggak ada transaksi sama Allah nih? Apa yang kita transaksikan? Yaitu diri kita dan harta benda kita. Diri kita ini ya tentu tenaga kita, ya. Jasad kita ini, jerih payahnya, ya, mungkin berkeringat-keringat, ya. Itu diri kita. Bahkan bisa jadi adalah ketika kemudian harus meninggal, maka ini bagian dari yang kita transaksikan dengan Allah. Diri kita dan amwal dan harta benda kita. Jadi Allah nawarkan pada kita transaksi ini. Yaitu yang kita transaksikan adalah diri kita dan harta benda kita. Bi anna lahumul jannah, dengan apa? Dengan surga. Allah nawarkan transaksi pada kita. Wahai orang-orang mukmin, ini ada transaksi ini. Apa itu? Allah menyiapkan surga untuk kalian. Bagaimana menebusnya? Karena harga surga sangat mahal.
Harga surga tidak murahan hadirin. Bayangkan ya, nikmat surga itu luar biasa besarnya. Surga itu nikmatnya luar biasa hebatnya. Jangankan kita mikir surga, coba kita bandingkan kita masuk ke hotel saja. Hotel itu anggaplah bintang 3 lah, atau bintang 4 di Surabaya sana ya, misalkan. Itu fasilitasnya tentu sudah sudah sangat premium lah ya. Di sana AC-nya double misalkan, kemudian bednya itu sangat comfort ya, sangat nyaman diduduki, sama tidur di situ sangat nyaman. Kemudian tambah lagi ruangannya luas ya, pelayanannya penuh dengan senyum ya. Itu luar biasa ya. Di hotel mungkin tambah lagi dengan adanya hidangan sarapan yang diracik oleh chef yang luar biasa misalkan. Tapi ingat itu harganya mahal, ya. Harganya mahal. Satu malam itu bisa ratusan ribu atau jutaan bahkan satu malam saja. Itu padahal kenikmatannya seperti itu. Sekarang bandingkan dengan surga yang kenikmatannya luar biasa. Allah gambarkan di surga itu area yang luas sekali. Kemudian di sana terdapat pohon-pohon ya. Pohon-pohon. Jadi kan dalam Al-Qur'an, dalam kitab ini surat Waqiah itu kan kita dijelaskan kan keadaan surga seperti apa. Washabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhilli mamdud wa ma'in maskub, kan? Itu ada naungan yang rindang, kemudian ada bergelas-gelas minuman yang segar. Kita bisa bayangkan kayak apa coba itu? Luar biasa itu. Tambah lagi wa faqihatin katsirah. Ada buah-buahan yang banyak sekali, banyak macamnya, banyak jumlahnya ya, kualitasnya terbaik. La maqdu'atin wala mamnu'ah. Yang buah-buahan itu, pohon-pohon itu, la maqdu'atin wala mamnu'ah. Tidak terputus ya. Artinya terus berbuah terus, ya, berbuah terus. Wala mamnu'ah, dan juga tidak tertahan. Kita boleh ya. Kita kalau di sini di dunia kan ada buah itu yang boleh, ada yang nggak boleh ya. Misalkan kita mau makan kacang-kacangan misalkan, atau buah-buahan yang mengandung zat tertentu misalkan, kita nggak boleh. Kenapa? Karena sakit tertentu misalkan, ya kan, sakit-sakit jantung misalkan, nggak boleh makan sembarangan buah kan. Artinya ada yang nggak boleh ya di dunia ini, tapi di surga semua boleh. Ya dengan mau makan aja apa yang boleh. La maqdu'ati wala mamnu'ah. Ya. Tambah lagi wa furushim marfu'ah. Tambah lagi ada tempat tidur yang luar biasa. Artinya Allah menggambarkan kenikmatan surga luar biasa. Maka bagaimana kita menebusnya untuk mendapatkan itu? Dan tambah lagi di sana tidak harian, tapi diberikan abadan abada, selama-lamanya. Coba bayangkan aja, jenengan tinggal di hotel. Di sana diberikan fasilitas sebulan tinggal di hotel misalkan. Pasti senang jenengan. Senang. Sehari aja luar biasa rasanya. Bayangkan kalau seminggu di sana. Kalau sebulan di sana. Pasti keren banget. Ya. Tapi bayangkan kemudian kalau ditawari lagi, lebih panjang lagi. Yang boleh tinggal di hotel setahun misalkan, pas tambah luar biasa. Nah sekarang bayangkan di surga ini selama-lamanya. Maka berapa harganya? Harganya tidak terhingga, sangat mahal harganya. Makanya kemudian di sini Allah bertransaksi dengan kita, nawari, ayo mau nggak kalian? Ini sebagaimana juga dalam Al-Quran
surat As-Saff ya. Surat As-Saff Allah juga menawarkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ya a'udzu billahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah menawarkan kepada kita, maukah kalian aku tawarkan transaksi tijarah, transaksi tunjikum min adzabin alim, yang akan membebaskan kamu dari azab neraka. Bayangkan, di akhirat hanya ada dua hadirin, kalau surga neraka. Tawarannya adalah kita diberikan enggak tersentuh neraka. Tunjikum min azabin alim. Mau enggak ada transaksi yang kita diberikan jaminan enggak tersentuh neraka, coba. Tentu semua mau, ya kan? Ternyata tawarannya adalah apa? Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu apa? Kalian beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemudian kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Hadirin, transaksinya sangat jelas. Maka di sini innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah nawarkan pada kita, kalau mau nih, ayo siapkan diri kita, siapkan harta kita, Allah akan menyiapkan surga untuk kita. Allah menjelaskan kemudian yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Seperti apa transaksinya? Tadi yang disiapkan adalah harta dan jiwa raga kita. Kemudian seperti apa tugas yang dilakukan di situ? Yaitu yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Baik kita menjadi pemenang di dalam perjuangan itu atau kita kalah di dalam medan pertempuran, maka sama-sama ini wa'dan alaihi haqqo. Ini janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, perjuangan yang tidak mudah ini buahnya adalah janji Allah untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapa yang paling menepati janjinya selain Allah. Kalau manusia janji bisa meleset, ya kan? Tapi kalau Allah tidak akan meleset, karena kecil bagi Allah. Membikin kita bahagia itu kecil bagi Allah, gampang banget. Ya. Kita ini kita ini uang 100 juta sudah senang kan? Padahal alam jagat ini milik Allah yang tak terhingga harganya. Nah, kalau hanya 100 juta aja remeh banget bagi Allah. Kita sudah bahagia sekali. Ya. Artinya kebahagiaan kita itu sangat kecil bagi Allah Ta'ala. Artinya nggak susah bagi Allah itu untuk memenuhi janjinya untuk kita. Nggak susah banget. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Hadirin Allah. Ini adalah transaksi Allah tawarkan kepada kita. Kalau mau berjuang dengan Allah Ta'ala, berjihad fisabilillah, maka inilah Allah siapkan surga untuk kita. Apalagi hari ini kita sudah semakin masuki zaman akhir ya, di mana tanda-tanda kemunculan Dajjal ya itu sudah semakin dekat ya, semakin dekat sekali. Kalau panjenengan mengamati kajian-kajian para ustadz kita yang menekuni atau mengamati, mengkaji hadis-hadis akhir zaman itu sangat nampak sekali ya, sangat terasa sekali banyaknya musibah, ya, gempa di sana sini, ya, banyak kematian. Ini tanda-tanda sangat dekat sekali ini sudah ini. Maka terus bagaimana? Apa yang kita siapkan? Kita siap-siap, ya, kita siap-siap. Bi amwalihim anfusihim. Kalau dalam ayat ini wa anfusahum wa amwalahum. Ya. Jadi dengan harta dan jiwa raga kita. Atau dalam ayat yang sekarang ini adalah anfusahum wa amwalahum, dengan jiwa raga dan harta benda. Jadi sama-sama kita persiapkan dengan baik. Jadi kalau kita ingin beruntung, karena hidup ini akan segera berakhir ya,
ini segera kiamat, mungkin tidak lama lagi akan segera menjelang, ya, pertempuran akhir zaman, ya, di mana Dajjal dengan bala tentaranya melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Akan sangat nyata ini akan terjadi, ya. Dan ini kemudian apa persiapan kita, ya. Maka paling tidak kita sekarang hari ini mengetahui ternyata perjuangan ini adalah bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mundur. Jadi siapkan diri dan harta benda kita, karena memang ini adalah satu dicintai Allah taala, ya. Nah, hadirin rahmatullah. Lantas kalau kemudian kita apakah ini hanya perang-perang yang fisik, ya, yang dimunculkan di sini? Tentu memang tidak hanya fisik, ya. Ada perang-perang yang lain, itu perang memerangi kebodohan, memerangi sekarang ini berjuang di jalan Allah Ta'ala, tidak harus nunggu adanya perang, kemudian diem di rumah, boten. Berjuanglah, menegakkan kebaikan, ya, menegakkan yang hak, mengingatkan saudara kita untuk ibadah yang baik, ya. Ini adalah cara untuk kita berjuang, ya. Dan ini juga bernilai besar, hadirin, ya. Jadi perjuangan tidak hanya yang bermakna perang, tapi juga bermakna perjuangan menegakkan yang hak, ya, misalkan membantu perjuangan untuk agar masyarakatnya semakin taat pada Allah, ya, berjuang untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah, ya, syiar-syiar Islam, ya, mendukung, membantu. Ini juga bagian dari perjuangan. Jadi, dan memang perjuangan ini ternyata tidak boleh setengah-setengah, dia tidak boleh setengah-setengah. Ya. Jadi kenapa? Karena di sana adalah bahkan diri dan harta kita, ya. Jadi tidak bisa kita ini setengah-setengah terus, yes, saya tak dari jauh aja, doa saja, tidak bisa. Karena perjuangan ini adalah untuk panjenengan juga, untuk kita bertransaksi dengan Allah, gitu, ya. Jadi kita dukung pengajian, kita mendukung dakwah di tempat tinggal kita misalkan, itu tidak usah melihat ustadznya siapa, yang penting ini kebaikan, dukung saja. Dan yang terpenting diketahui adalah ini transaksi jenengan sendiri dan Allah. Nggak perlu khawatir, Allah pasti akan memenuhi janjinya, ya. Jadi kenapa? Karena memang dalam perjuangan ini kita langsung dengan Allah sebenarnya hakikatnya transaksinya, ya. Dan Allah akan memberikan janjinya, ya. Allah akan memberikan waman aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih tidak akan ingkar dengan janji, ya. Jadi siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Pasti Allah, ya. Dan ini adalah satu janji yang sangat penting kita ketahui, kita semangat untuk berjuang di jalan Allah ini. Setelah berperang di jalan Allah ini atau berjuang ini, ya, jadi berjuang dalam medan pertempuran yang benar-benar terjadi atau dalam medan perjuangan, ya. Jadi semua butuh semangat tinggi, loh, ya. Jadi kita semua butuh semangat juang, ya, semangat juang yang tinggi. Jadi bagaimana kita misalkan mendukung pengajian misalkan, walaupun hujan angin tetap berangkat, itu kan butuh perjuangan, butuh butuh semangat juang yang tinggi. Nah, kalau semangat juangnya melempem kan, hujan sedikit libur ngaji, kan, ada ledak sedikit libur ngaji, kan, mungkin ada ancaman sedikit libur ngaji, itu kan semangat juangnya masih membeli, ya, kurang semangat, ya. Nah, ternyata Al-Quran menyerukan untuk kita bersemangat, karena jenengan sebenarnya adalah transaksi dengan Allah.